Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Algifari dengan NIM 125 190 125 dari kelas TPB 52 dengan program studi teknik industri. Dan dengan saya Rui Alamso Siombing dengan NIM 125490025 dengan kelas TPB 52 dengan program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas terkait isu hoax. Apa itu hoax, bagaimana ciri-ciri hoax, dan bagaimana cara kita menyikapi hoax. Teman-teman pernah nggak sih menerima berita, tapi berita itu palsu? Nah, dalam video kali ini kita akan belajar dan memahami bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Pertama-tama, ayo kita pahami lebih dulu apa itu hoax atau definisi dari hoax. Nah, jika kita telah lebih lanjut, hoax secara bahasa adalah lelucon, kenakalan, kebohongan, atau penipuan. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax dapat diartikan menjadi hoax yang memiliki arti berita bohong. Nah, jadi dapat diartikan hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau informasi yang telah direkayasa untuk tujuan tertentu. Nah, secara umum, hoax adalah berita atau informasi yang tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, setelah kita memahami definisi atau apa itu hoax, kita lanjut untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari hoax. Ciri-ciri dari hoax yang pertama adalah dia bersifat provokatif yang dapat memancing amarah masyarakat, dan sumber informasinya pun tidak jelas, tidak datang dari pernyataan resmi suatu lembaga. Informasinya pun tidak konsisten, di mana informasinya tuh berputar-putar, banyak opini dan atau tanpa data yang valid. Baik, setelah mendengar ciri-ciri berita hoax tadi, di sini ada beberapa data yang saya terangkan. Ada pertama, penyebaran berita hoax di radio ada 1,2%, dan di email ada 3,1%, di media cetak ada 5%, di televisi ada 8,7%, di situs web ada 34,9%, dan di aplikasi chatting ada 62,8%. Dan yang paling banyak penyebaran berita hoax ada di sosial media, ada di angka 92,4%. Dan jenis hoax yang sering diterima masyarakat, yang pertama ada sosial politik, ada 91,8%, ada SARA 8,6%, dan di kesehatan ada 4,2%, makanan dan minuman ada di 32,6%. Penipuan keuangan ada di 24,5%, di iptek 23,7%, berita duka 18,8%, candaan 17,6%, bencana alam 10,3%, dan yang terakhir lalu lintas ada di angka 4%. Seberapa sering menerima berita hoax? Berita hoax paling sering setiap hari ada di 44,3%. Nah, bagaimana sih cara membedakan informasi berita hoax dan fakta? Yang pertama, ada sumber berita kurang familiar, terus ada desain lama yang kurang menarik atau aneh, ada penggunaan huruf besar dan tanda seru, terus tidak ada kejelasan informasi, waktu, maupun yang lain. Yang kelima, ada berisikan opini seseorang dari orang lain atau bukan fakta. Yang keenam, pemilihan kata yang janggal. Dan yang terakhir, ada URL-nya yang kurang jelas.
Baik, selanjutnya inilah cara menyikapi berita hoax dengan yang benar. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Yang kedua, bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Tiga, utamakan logika. Keempat, lakukan konfirmasi dulu. Yang kelima, laporkan konten yang mengandung hoax. Yang keenam, sharing sebelum sharing. Yang terakhir, jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang beredar di internet. Terima kasih. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Gokil cuy, mainnya di sekolah. Hah? Dia bukannya dari kelas 3A? Ih, malu-maluin sekolah aja. Lihat ini. Aku share Tunggu. Jangan dulu disebar. Kita kan belum tahu kebenarannya. Kamu jangan gampang kemakan hoaks. Gimana kalau kabar itu gak benar? Kasihan mereka. Mending kita tanya langsung aja ke mereka yuk. Kalian. Kabar ini beneran? Ih apaan hoax ini mah? Pantesan aja kita dijauhin. Iya itu mah hoax. Aku cuma jualan coklat, terus dia beli coklat aku. Wah, bahaya nih kalau dibiarin. Mending kita